Oke, saya sudah kembali di tanaman cabai saya. Nah, ini hama-hamanya diantaranya nih sahabat, tuh, yang selalu hinggap tuh. Kita lihat reaksinya setelah saya lakukan penyemprotan sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya BP Petani Bahagia Channel. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga saja sahabat semua sehat selalu, sukses selalu, dan bahagia selalu. Oke sahabat, saya di sini langsung saja. Di sini saya mendapat pertanyaan dari salah satu sahabat yang berkomentar dan bertanya kepada saya terkait, Bang, di musim hujan kok tanaman cabai saya banyak yang mengalami kebusukan pada buah cabai, gitu katanya. Nah, di sini saya akan sedikit menjawab yang saya tahu dan yang saya alami ya, sahabat. Di sini juga ada kurang lebih 3 pohon cabai saya. Nah, di sini ada mengalami terjadi kebusukan juga ini. Nah, kebusukan. Nah, sekarang saya amati ini. Sengaja yang bagian sini memang sengaja tidak saya lakukan penyemprotan di musim hujan. Kenapa? Saya ingin melihat penyakit-penyakit apa yang hinggap atau menyerang tanaman cabai atau buah cabai saya hingga mengakibatkan menjadi busuk seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, pada rontokan. Ini sahabat bisa saya perlihatkan. Ini salah satu hama yang hinggap. Ini bisa saya zoom. Nah, ini. Nah, dia kalau sudah hinggap di buahnya, sudah hinggap di buah cabai ini, dia perlahan-lahan akan menghisap sari-sari daripada buah dan dia akan menaruh telurnya di dalam tanaman cabai ini. Nah, dari telurnya inilah yang dia kembang biakan. Bahasanya ini sudah virus yang dimasukkan ya, yang berkembang biak di dalam tanaman cabai. Maaf, maksudnya di dalam buah cabai. Nah, setelah ini telurnya masuk ke dalam buah cabai, akan menjadi terjadinya pembusukan seperti ini. Nah, adapun sahabat, penyebab terjadinya busuk pada buah cabai itu banyak faktor sahabat, apalagi khususnya di musim hujan ya. Yang pertama adalah disebabkan oleh virus berupa penyakit antraknosa atau hama patek gitu sahabat ya. Yang pertama. Yang kedua, lalat buah, bisa juga dipengaruhi atau faktor adanya lalat buah yang nempel dan yang menghisap seperti saya bilang tadi. Nah, terus ada juga bakteri. Ya, bakteri itulah sahabat yang ditularkan oleh lalat buah tersebut sehingga dimasukkan ke dalam buah cabai ini virus atau bakterinya yang mengakibatkan buah cabai menjadi busuk, begitu sahabat. Samping itu juga, nah ini yang banyak belum mengerti, kandungan nitrogen. Nah, di musim hujan itu biasa kandungan nitrogen itu sangat tinggi, khususnya yang berada di air hujan. Jadi kalau sudah musim hujan, kelembapan tanah itu kan sangat tinggi, kelembapan tanah sangat tinggi, sehingga mengakibatkan dari kelembapan tanah tersebut unsur nitrogennya juga sangat tinggi, juga dapat menyebabkan dari buah-buah ini rontok. Tapi itu salah satunya sahabatnya. Sedangkan yang paling terpenting penyebab terjadinya kerontokan adalah atau pembusukan adalah virus dari antraknosa atau dari hama patek yang menyebarkan virus ke dalam buah apa ini, nah, ke dalam buah daripada cabai kita, begitu. Seperti contohnya yang saya lihatkan, mana tadi hamanya sahabat. Nah, hamanya sudah sembunyi. Nah, salah satunya ini lalat buah nih sahabat, nih lalat buah tuh. Ini contoh lalat buah. Nah, lalat buah ini kalau sudah ngetup ke buah cabai, ke buah timun, ke buah pare, buah terong, nah dia akan terjadi pembusukan kepada buah tersebut. Karena dia, nah ini contohnya hamanya nih sahabat, kelihatan ya. Ini karena dia menularkan bakteri kepada buah-buah kita. Begitu juga nih hama patek. Nih, ini yang disebut hama patek sahabat ya, tuh kelihatan dia tuh. Oke sahabat, setelah ini akan saya tunjukkan cara melakukan pengendaliannya. Oke sahabat, di hadapan kita ini ada 2 jenis pestisida organik sahabat yang sudah saya buat. Di sini pestisida organik atau pestisida nabati yang saya buat dari campuran bawang putih, bawang merah, lengkuas, dan daun sirsak. Yang ini pestisida organik atau nabati yang saya buat dari puntung rokok, daun sirsak, dan ini sabun cuci piring sahabat yang berupa Mama Lemon. Biasa sahabat, di musim hujan ini memang sangat tinggi hama dan penyakit itu yang hinggap di tanaman kita, seperti diantaranya yang tadi saya sampaikan itu berupa penyakit antraknosa atau hama patek, jamur, lalat, dan lain-lain, sehingga mengakibatkan tanaman kita itu, khususnya tanaman cabai itu, menjadi buahnya membusuk bahkan rontok. Nah, yang pertama sahabat, kita kendalikan dengan cara pengendalian hamanya dulu sahabat ya.
Pengendalian hamanya dengan kita lakukan penyemprotan dengan intensitas minimal seminggu 2 kali, atau setiap habis turun hujan. Setelah hujan turun dan daun tanaman cabai atau tanaman yang lain sudah kering dari sisa air hujan, itu seyogyanya langsung kita spray atau kita semprot dengan menggunakan pestisida organik ataupun pestisida kimia. Kalau di sini saya menggunakan pestisida organik, sahabat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengendalian selanjutnya adalah kita upayakan dari media tanam kita, media tanam cabai, terong dan lain sebagainya itu harus diupayakan jangan sampai terendam air atau kelembapannya sangat tinggi, sahabat. Jadi kita harus perhatikan betul-betul dari media tanam itu. Nah, kalau memang itu terlalu basah karena ada genangan air itulah yang harus kita perbaiki, buat drainase yang baik sehingga tidak terjadi genangan air. Itu yang kedua ya, sahabat ya. Samping itu yang ketiga juga kita lakukan pemupukan kepada media tanam kita, tapi pemupukan jangan dilakukan dengan cara dikocor, sahabat ya. Karena dengan kelembaban tanah tersebut, kalau sahabat tambahkan dengan dikocor, bisa dibayangkan bahkan tanah itu akan menjadi lebih lembab. Sebaiknya dilakukan pemupukan dengan pupuk yang berupa pupuk kering, gitu sahabat ya. Bisa pupuk kompos, bisa juga itu pupuk-pupuk yang sifatnya ditabur tuh. Dan pupuk yang diberikan juga cenderung kepada pupuk yang mengandung unsur fosfor, kalium, kalsium, dan mengandung boron, sahabat ya. Jangan cenderung memberikan pupuk nitrogen, karena di musim hujan tersebut kandungan nitrogen dalam air hujan itu sudah cukup bagus, cukup tinggi begitu, sahabat. Nah, oleh karenanya di musim hujan jangan kita berikan pupuk nitrogen. Walaupun ingin memberikan pupuk nitrogen itu jangan terlalu banyak, lebih cenderung pada apa tadi? Pupuk fosfor, kalium, kalsium, dan boron itu untuk memperkuat pertahanan kepada tanaman-tanaman kita agar lebih tahan terhadap penyakit dan dari pembusukan. Oke, sementara sekarang saya akan melakukan pengendalian dengan cara saya akan semprot menggunakan 2 pestisida ini, sahabat ya. Oke, dari masing-masing kedua bahan ini, kotak dulu ini akan saya beri yang dari pestisida ini kurang lebih 5 tutup, dan pestisida nabati yang dari bahan satunya ini kurang lebih 5 tutup. Jadi saya berikan 10 tutup. Kenapa saya berikan pencampuran dari 2 bahan ini? Karena di musim hujan ini memang, sahabat, kita harus mengendalikan dengan super ekstra. Oleh karenanya pengendaliannya saya jadikan double power dari 2 jenis pestisida organik ini. Oke. Selanjutnya, mari ikuti saya untuk melakukan pengaplikasiannya kepada tanaman cabai khususnya dan tanaman terong, sahabat ya. Insya Allah kalau sahabat melakukan rutin dalam minimal seminggu 2 kali, atau setiap habis turun hujan sahabat lakukan spray kepada tanaman cabai maupun tanaman terong, insya Allah nanti terjadinya busuk pada buah cabai itu akan tidak terjadi, akan terkendali, dan hama pun akan pergi, bahkan akan mati begitu, sahabat. Ayo ikuti, tapi sebelumnya berkenan like, comment, subscribe, dan tekan loncengnya, sahabat ya. Terima kasih. Oke, saya sudah kembali di tanaman cabai saya. Nah, ini hama-hamanya diantaranya nih, sahabat, tuh, yang selalu hinggap tuh. Kita lihat reaksinya setelah saya lakukan penyemprotan, sahabat ya. Penyemprotan, sahabat, seperti saya katakan, penyemprotan dilakukan secara merata ya, sahabat, dari atas hingga dari bawah. Karena banyak hama-hama itu dia hinggap di ketiak bawahnya daun, sahabat. Ya, seperti ini contohnya nih. Tuh hama ulat tuh, hama ulat. Tuh. Ini caranya. Tuh, bepergian dia, sahabat, kabur dia tuh pada berterbangan, sahabat. Pada berterbangan, takut dia. Baru mendengar aromanya saja, mendengar, maksudnya baru menyium aromanya saja sudah gelagapan dia, sahabat. Sudah kebingungan dia. Dia sudah kebingungan baru mencium aromanya saja dia tuh. Belum lagi kalau dia hisap, karena ini
pestisida organiknya ini saya double sahabat, dari 2 jenis pestisida sahabat ya, jadi super lengkap. Jadi untuk pengendaliannya ini insya Allah lah sahabat, kalau kita lakukan rutin, hama ini akan menghindar dari tanaman cabai ataupun tanaman kita yang lain. Ini contohnya ini bisa kita lihat tuh, bisa kita lihat seperti apa dia perkembangannya, bisa kita lihat sahabat. Bedanya pestisida organik ini sahabat, dia tidak serta-merta langsung semprot langsung mati. Dia durasinya antara setengah jam sampai 1 jam baru dia bisa bereaksi kepada hama kita, hama penyakit. Nah ini nih sahabat nih, tuh namanya. Ini sahabat nih, lihat sahabat ya. Nah ini dia sudah mulai gelagapan. Nah lihatin sahabat nih, yang saya semprot. Nah ini. Oke, sekian dulu ya sahabat ya, tutorial saya untuk menjawab ada pertanyaan dari sahabat saya yang sangat baik. Saya berterima kasih sudah bertanya kepada saya, dan alhamdulillah saya menjawab dengan apa yang biasa saya lakukan. Insya Allah kalau sahabat dengan rutin melakukannya, baik itu penyemprotan atau penyepraian pada tanaman cabai kita, dan juga dilakukan pemupukan dengan menggunakan apa tadi yang saya bilang, lebih cenderung kepada kalsium, fosfor, dan kalium serta yang mengandung boron. Khusus di musim hujan sahabat ya, kurangi yang mengandung unsur nitrogen tinggi. Di antaranya untuk pengendalian busuk pada tanaman cabai kita demikian. Semoga bermanfaat ya sahabat ya. Berkenan mohon like, comment, subscribe, dan tekan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.